Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Asada Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi manajemen pengambilan keputusan, yaitu terdapat algoritma simpleks maksimasi dan algoritma simpleks minimasi. Nah, algoritma simpleks maksimasi itu digunakan untuk memaksimalkan laba, sedangkan algoritma simpleks minimasi itu digunakan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian algoritma simpleks maksimasi. Jadi contoh soalnya yaitu memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 dengan pembatas 4x1 plus 5x2 kurang dari atau sama dengan 60 dan 2x1 plus 2x2 kurang dari atau sama dengan 30. x1, x2 lebih besar dari atau sama dengan 0, dan di sini cari nilai x1 dan x2-nya. Kemudian langkah yang pertama itu mengkonversi pada bentuk standarnya. Jadi memaksimumkan Z sama dengan 3x1 plus 2x2 berdasarkan 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60, dan yang kedua 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30, atau bisa dituliskan dengan bentuk kanonik, yaitu pada baris nolnya Z sama dengan 3x1 plus 2x2, baris satunya 4x1 plus 5x2 plus S1 sama dengan 60. Pada baris 2-nya 2x1 plus 2x2 plus S2 sama dengan 30. Jadi lalu dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, setelah angka-angkanya itu dimasukkan, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua itu menentukan solusi baris visible atau SPF. Jadi dari kanonik di atas, pada langkah pertama tadi dapat ditetapkan x1 sama dengan x2 sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai S1 dan S2-nya. Nah, yaitu dengan mengikut sertakan baris ke 0 tadi, sehingga PV-nya itu Z, S1, S2, dan NPV-nya itu X1 dan X2. Dan SPF-nya adalah Z sama dengan 0, dan S1 itu 60, S2-nya 30, dan X1, X2 itu 0. Jadi lanjut ke langkah ketiga, yaitu dari kanonik tadi, NPV-nya itu memiliki nilai yang negatif, memiliki nilai koefisien yang berharga negatif, sehingga iterasi tersebut SPF-nya belum optimal. Nah, kenapa bisa berharga negatif? Karena pindah ruas. Jadi dari Z sama dengan 3x1 plus 2x2 itu pindah ruas menjadi min 3x1 min 2x2 sama dengan Z. Nah, variabel x1 itu mempunyai koefisien paling negatif. Jadi variabel x1 terpilih sebagai variabel yang menjadi basis atau entering variabel, yaitu nilainya min 3, karena min 3 dan min 2 itu nilai negatifnya lebih besar min 3. Lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung rasio dan menggunakan arrow. Jadi rasio baris pertama itu adalah 60 dibagi 4 sama dengan 15. Jadi rumusnya yaitu kolom solusi dibagi kolom X1, yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, pada baris yang kedua, rasio baris 2 adalah 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, dari kedua baris ini rasionya itu kan sama, yaitu 15. Jadi maka dapat dipilih salah satunya. Di sini saya memilih yang S2. Nah, sehingga X1 akan menjadi variabel pada baris 1, itu menggantikan S2.
yang berubah menjadi NBV atau variabel non-baris. Dan jika ada yang memilih S1, maka NBV-nya itu S1. Kemudian kita lanjut ke iterasi 1, ero 1, yaitu menjadikan koefisien X1 berharga 1 pada baris 2. Jadi pada tabel di atas tadi, di mana nilai X1-nya masih 2, sehingga kita harus menjadikannya bernilai 1 dengan cara membaginya dengan 2. Dan itu berlaku untuk semuanya. Jadi semuanya dibagi menjadi 2. Yang awal semulanya 2x1 plus 2x2 plus s2 sama dengan 30, itu menjadi 2 dibagi 2x1 plus 2 dibagi 2x2 plus 1 dibagi 2s2 plus 30 dibagi 2. Jadi sehingga hasilnya x1 plus x2 plus 0,5s2 sama dengan 15. Jadi tabelnya seperti ini. Kemudian ada tabel lagi, kita mengunci kolom X1 dan baris ke-0, yaitu baris Z-nya. Setelah dikunci seperti ini, maka lanjut ke ero 2. Ero 2 itu menjadikan koefisien X1 berharga 0 pada baris 0. Jadi kita lihat di tabel, Z-nya itu 1, X1-nya min 3, X2-nya min 2, S1, S2, dan solusinya 0. Jadi sehingga dituliskan Z dikurangi 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0. Nah, kemudian rumusnya dimasukkan, yaitu Z ditambah 1 kali 3 ditambah min 3 ditambah min 3x1 ditambah 1 kali 3 ditambah min 2x2 ditambah 0,5 ditambah 0,5 kali 3 ditambah 0s2. Jadi sama dengan 15 kali 3 ditambah 0. Jadi hasilnya Z ditambah x2 ditambah 1,5s2 sama dengan 45. Nah, dan dituliskan angkanya pada tabel seperti ini. Nah, setelah angkanya dimasukkan pada tabel seperti ini satu persatu, kita tahu bahwa sudah tidak ada lagi nilai yang negatif di fungsi tujuannya atau di baris ke 0, ya, apa itu baris ke 0 yang Z-nya di sini. Di sini sudah diketahui nilai X2-nya itu 1, S2-nya 1,5, dan solusinya 45. Jadi kita tinggal menuliskan bahwa solusi optimumnya itu X2-nya itu 1, S2-nya 1,5, dan solusinya atau Z-nya itu 45. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.